Masih nunggu sekune. Tunggu Bang Denny. Sebelum saya sampai 15, dan waktu kita baca, mari kita nikmati ayat demi ayat yang kita lihat di sini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu iblis paling banyak bekerja. Kalau ada pendeta, dia khotbahnya nggak pernah dari firman Tuhan, iblis nggak perlu bekerja di sana. Nggak ada yang mau diambil, ya kan? Tapi kalau firman Tuhan ditaklukkan dengan iblis paling mantap situ bekerjanya. Nah, ada satu
ilustrasi ya tentang bagaimana iblis melakukan konferensi untuk meningkatkan kecanggihan strategi marketing mereka untuk bisa membuat orang tidak lagi mendengar firman Tuhan. Rapat ini langsung dipimpin sama Tante Lucifer. Lalu dia mengatakan, coba saya ingin ada ide dan terobosan yang paling brilian untuk bagaimana kita menang. Lalu orang bilang, itu mah sudah dari dulu kita terapkan, nggak bisa semua dari ribut. Lalu Tante Lucifer marah, diam, jangan ribut. Dasar iblis kan ribut ya kan. Jadi ide yang brilian ada lagi Pak. Kita akan bilang itu benar, tapi sulit. Itu benar, tapi sulit gitu ya. Lalu ya itu memang masuk akal, boleh juga. Tapi kayaknya sekarang sudah banyak teladan ya, banyak kakak-kakak senior itu kasih contoh. Kita kadang-kadang lihat, oh ya memang sulit, tapi ada yang bisa juga kok. Yang lain. Lalu ada satu orang, saya itu main kayak itu. Apa? Masa isi itu aja? Masih udah kena tuh. Udah kena. Kena dia. Kena dia. Kena ini. Oh, peace. Oke deh. Orang ambil pucuk-pucuk. Walau. Tuh siapa tuh? Oke, senyum. Dadah. Masuk TV. Masuk TV. Ada yang mau berpose? Dadah. Tara. Ya baru resmi. Baru mau ibadah. Iya. Foto. Look at me. Dengar aku ya. Nanti bagi nggak kertasnya, kan nanti abang itu ada di...
kita harus lari. Ya. Ada lubang kita lompat, ya. Sudah. Kita semua misionaris berjalan masuk hutan. Misionaris berjalan. Gimana? Enak senamnya? Nanti kita senam lagi ya. Sudah. Ambil lurusin. Ambil anak panahnya. Masukin. Sudah. Tarik. Arahkan pada orangnya. Udah segar senamnya, ya, kakinya udah enak ya, juga badannya juga sudah senam. Jadi Saya ingin bertanya kepada kita, apakah kita sudah semakin mencintai Tuhan? Sudah. Semuanya berarti sudah mengerti ya. Gitu. Oke lah, untuk menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari handbook kita nomor 15. I love you Jesus deep down in my heart. Para teman-teman, saya undang untuk berdiri. Down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cintai hatiku luka, maukah kau pergi segera? Karena kulah pemiliknya, penebus jiwanya. Saya akan sapa mungkin berkelompok-kelompok ya. Saya mau lihat yang mana akan undangan dari personal orang lain dan yang mana sudah dilihatkan. Saya mau menyapa yang pertama. Nanti kalau saya sapa Shalom AKK lambaikan tangan. Oke, teman-teman. Shalom AKK PKKS. Shalom PKKS. Kali ini kita saya diskusi. Kita akan melihat kembali bagaimana perjalanan pelayanan kita selama 20 tahun. Karena usia pelayanan kita 20 tahun ya, kita akan melihat bagaimana selama
semuanya boleh kembali ke rumahnya. Gak mau kan seperti yang tadi itu? Nah, kalau tidak mau, berdasarkan kebutuhan menurut Allah. Kalau menurut Allah kalian gak butuh, gak disediakan itu. Dan kalau menurut Allah bahwa kalian memang memerlukan itu, pasti disediakan, hanya masalah waktu. Lalu juga tujuannya jelas, penolong yang sepadan. Maka aku akan menjadikan bagi dia seorang penolong yang sepadan. Makanya menikah dengan orang yang benar, penolongnya bukan sama-sama orang yang cinta Allah. Pastilah sama-sama yang di dalam Allah. Itulah juga sebabnya dilarang pernikahan yang bukan di dalam Kristus, di dalam Allah. Makanya gelap dan terang tidak bersatu, kan itu suka kalian apa? Ya, jadi itu dasarnya rancangan Allah yang dipersatukan oleh Allah. Kalau itu dipersatukan oleh Allah, bukan inisiatif manusia, bukan berdasarkan keinginan manusia, wajar tidak boleh perceraian, kecuali perceraian perpisahan karena kematian. Ya, itu kalau kita perhatikan di sana, makanya dikatakan mereka tidak lagi dua tapi menjadi satu lagi. Ada satu kesatuan yang bagus, yang sempurna dalam pernikahan itu, saling penerimaan dan saling pengakuan. Dan ini dasar sedikit aja. Ya, jadi berdasarkan kebutuhan pada waktu Allah memberi yang terbaik, itu dalam rancangan Allah, itu tindakan Allah dengan tujuan supaya umatnya maksimal bagi dia. Ini sekilas, saya tidak ceramah panjang, karena kalau saya ceramah tentang topik pernikahan dan teman hidup, itu saya pernah berseminar 1 hari, jadi kan nggak mungkin dibahas malam ini. Tapi kita langsung ke praktika aja. Siapa di antara kalian yang sudah pacaran? Nggak boleh. Membanggakan pasangan kalian itu kan. Jadi kalau kalian pun tak bangga sama pacarnya itu, siapa lagi yang bangga sama dia? Sudah ada yang belum? Belum ada ya? Belum? Korenan? Oke, baik. Itu pengantar sedikit, sudah sekilas. Karena ini talk show, maka kita minta pertanyaan dari kalian dan kami menjawab sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Silakan Allah sampai pada etika berpacaran. Silakan. Ayo. Kalau enggak, terus yang kedua, ada kasus seperti ini di dalam keluarga yang ya seperti misalnya saya, orang bias yang anaknya laki-laki pertama itu. Kami pesan Tuhan, saya tidak menemukan pertama itu bahwa teman hidup itu dipredestinasikan, ya. Nggak ada itu jodoh yang dari Tuhan. Itu pandangan saya. Jadi saya menemukan Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah itu secara rohani belum dewasa, ya. Jadi kalau begitu mungkin ya harus ada jangan juga jadi berkompromi, ya, mementingkan perasaan atau fisik, tetapi tetap pegang prinsip, tapi jangan pula jadi katakanlah di situ kita terlalu kaku dalam menerapkan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan pasangan itu harus sepadan, maksudnya untuk suami istri, ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana menuju ke sana? sebentar. Janganlah kita menjadi. maaf ada kesalahan kunci tadi ya. Mewarnai dunia dengan pikiran baru, yang berikan ku rindu mewarnai
Dari yang termuda katanya nama saya Jerry, kalau nama lengkapnya Jerry Victor Sompo Sinaga, bukan? Terus tinggal di Pasar 3 dan Cempaka nomor 3. Nama saya Barus, tapi biasa dipanggil Jerry. Sekarang tugas di dulu bulan 8 pada bulan, jadi datang aja ke rumah. Sekarang bekerja di perusahaan swasta di kawasan industri Medan. Tempatnya di Komisi Keuangan sama Komisi Iya. Saudara. Apalagi? Nah, tinggal di BDG. Jadi kalau main-main ke sana, datang aja ke BRI, bilang Bang Nota, Belum giring. coba dipoto.
lihat aja ya. Nixon, Nixon. Hai, saya Jobin. Nama lengkap saya Jobin Mangatas, Marga Sibarani. NGO. Lahir 18 September. Saya sudah alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU. Saat ini sedang melihat sedang mencari pekerjaan. Saya tinggal masih di Burikari karena masih diberi kesempatan dan masih cinta Burikari, sudah 5 tahun tinggal di sana. Kemudian tadi sudah saya bukakan waktu TA, saya masih single. Wih, promosi. Aduh. Nama saya Nixon Andreas Yudis. Saya alumni Fakultas Hukum USU tahun 2004. Saya tamat 2000. Saya melayani di koordinasi PDKS tahun 2001 sampai tahun 2002. Cuma setahun sebagai bendahara PPA. Kemudian saya melayani di UP. Sekarang saya sudah alumni dan sekarang saya sudah bekerja di instansi pemerintahan, yaitu di kantor Kejaksaan yang ke Medan. Tangkap terus. Pajak sah. Tertutup. Seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.
Kan nambah juga di sini kan? Gunung itu nampak nggak ya? Ada loh, itu kan suara gede itu apa? Kira kamu itu selalu. Gunung itu nampak gak? Lari, lari. Siapa tadi? Siapa tadi? Oke, senyum dong, senyum, smile, ngomong-ngomong ya. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, teman-teman masih ada yang ngantuk atau kelelahan karena semalam kita tidurnya juga udah larut malam ya. Ada yang masih capek? Iya. Pada saat ini kita setelah di hari-hari yang semalam, setelah 2 hari kita telah mengikuti berbagai sesi, dan pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memasuki ibadah, mari kita terlebih dahulu membuka handbook kita di halaman 8. Biasanya kita menyanyikannya seperti ini. Yang sebenarnya adalah seperti bagimu, Yesus. Nah, itu aja. Teman-teman, kita akan memulai ibadah. Di tengah-tengah kita, saat kita akan memuji dan memuliakan Dia, berdoalah secara pribadi, nyatakanlah kekagumanmu, ucapan syukurmu kepada-Nya, dan mintalah pertolongan kepada Tuhan, supaya kita boleh berkenan di hadapan-Nya, memuji dan memuliakan Dia. Dan ada yang Tuhan taruhkan di hati kita lewat ibadah ini, lewat firman yang akan kita dengarkan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menayangkan dia, yang mencari wajahnya. Hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Yang di sini dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Biarlah nyanyianku manis kedengaran kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang menjadi pemilik kehidupan kami. Kepadamu Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, Dia Allah kita yang sungguh sangat besar, Dia Allah kita yang adil dan setia, dan juga Dia Allah kita yang penuh dengan kasih. Dan karena pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, supaya kami menikmati berkat-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus, amin. Mari bersama membuka Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang